بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. Pemirsa Safinah TV yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita bisa semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Izinkanlah dalam kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan beberapa hal yang terlintas dalam benak saya yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus selalu mengisi kehidupan kita ini dengan ibadah kepadanya. Sebagaimana dalam ayat suci yang sering kita dengar, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menegaskan bahwa seakan-akan tidak ada tujuan lain diciptakannya jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Juga sebagaimana diterangkan oleh para imam kita ketika menjelaskan ayat ini, menyebutkan khalaqahum lil ibadah. Allah menciptakan mereka tidak lain untuk beribadah. Kemudian ibadah ini memang harus kita mampu menikmatinya. Jangan sampai kita beribadah ada perasaan berat, perasaan terpaksa, tersiksa apalagi. Ini harus segera kita upayakan. Semua ini hilang. Yang kita rasakan adalah kelezatan, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang juga terkenal dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam, beliau menyebutkan firman Allah dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Ya ibadiyas siddiqin tana'amu bi'ibadati fid dunya fa innakum tatana'amuna biha fil akhirah. Wahai hamba-hambaku yang siddiqin, nikmatilah atau rasakanlah kenikmatan dalam beribadah kepadaku di dunia ini, karena sesungguhnya kalian bakal menikmatinya di akhirat nanti. Cuma ditekankan agar kita mencapai derajat siddiqin, kita menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah seorang hamba, seorang mukmin apabila dia punya kerinduan yang begitu dalam kepada suasana bulan suci Ramadan. Tentu kita melihat dan kita pernah merasakan, nampaknya kita semua pernah merasakan ada perasaan rindu datangnya bulan suci Ramadan. Namun rindu misalnya jalan-jalan, menikmati menjelang maghrib, menikmati pemandangan, kumpul dengan keluarga, bersenang-senang, bercanda. Ini harus kita tingkatkan.
bahwa kita merindukan datangnya bulan suci Ramadan, karena di bulan suci ini banyak ibadah-ibadah yang sangat ditekankan dan banyak doa-doa yang mampu merubah kehidupan kita, mampu merubah suasana kejiwaan kita. Semakin kita merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin para pemirsa sudah sering mendengar dari ceramah-ceramah para ustadz, para tokoh. Rasulullah sudah betul-betul mempersiapkan untuk umatnya ini bagaimana menghadapi menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ditekankan luar biasa. Sebetulnya dari mulai bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, itu kita sudah diarahkan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki bulan suci Ramadan. Saya ingin meringkas apa yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Antara lain, beliau menekankan tentang pentingnya memperbanyak tilawatil Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Kita tahu bahwa di luar bulan suci Ramadan pun ditekankan untuk membaca Al-Quranul Karim dengan pahala atau keutamaan yang juga sangat agung. Nah, di bulan suci ini lebih ditekankan lagi. Bahkan disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, oh barang siapa membaca satu ayat Al-Quran di bulan suci ini, itu pahalanya seperti khatam Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Ini kan memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk akrab, dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita semacam diiming-imingi bahwa membaca satu ayat saja, itu pahalanya sama dengan membaca atau menghatamkan Al-Quran seluruhnya di luar bulan suci Ramadan. Jadi bukankah ini kesempatan yang sangat mahal, yang sangat agung untuk kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian berikutnya ditekankan untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Disebutkan bahwa barang siapa mengerjakan salat sunnah sekali saja di bulan suci Ramadan ini, mendapatkan jaminan dihindarkan dari api neraka. Apalagi mengerjakan salat-salat fardu. Salat fardu ini kalau dikerjakan di bulan suci Ramadan, dijanjikan oleh Rasulullah pahalanya 70 kali lipat. Memang orang-orang siddiqin, aulia Allah, tidak memikirkan pahala. Yang dia pikirkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikirkan adalah dekat, mesra, dan lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Rasulullah ingin mengkondisikan umatnya ini untuk semakin meningkat. Tugas kita semua ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, mutu daripada ibadah kita. Jadi memperbanyak dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah kita mengerjakan salat sunnah, kemudian juga meningkatkan kualitas salat-salat wajib kita. Kemudian berikutnya ditekankan untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di setiap waktu di luar bulan suci Ramadan pun ditekankan yang berselawat, bagaimana pahala, keagungan, kemuliaan berselawat kepada Nabi yang sering kita dengar. Dan di bulan suci Ramadan ini ditekankan lebih lagi. Disebutkan bahwa
di antara keutamaan berselawat kepada Nabi dan Ahlul Bait, karena kita semua tahu bahwa tuntunan menyampaikan selawat kepada Nabi itu juga harus disertakan keluarganya, Ahlul Baitnya yang suci. Tidak cukup hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti di situ. Ini yang dikatakan sebagai salawat yang terputus atau salawat yang buntung, yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi dan keluarganya di bulan suci Ramadan ini disebutkan itu akan memperberat timbangan amal soleh kita. Disebutkan perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah. Dengan tuntunan yang benar itu, salawat kepada Nabi dan keluarganya, maka ini nanti akan memperberat timbangan amal soleh kalian di saat timbangan-timbangan lain itu menjadi ringan. Dan jangan sampai timbangan amal soleh kita ini ringan, nanti yang berat adalah timbangan amal-amal keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi memang ada timbangan. Barang siapa yang timbangan berat amal solehnya, maka dia dalam kehidupan yang diridhai, artinya masuk surga, dapatkan kemuliaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang timbangan amal solehnya itu ringan, maka akan menuju hawiyah. Dan hawiyah adalah neraka, di antara nama-nama neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah menekankan kita di bulan suci Ramadan ini itu untuk memperbanyak selawat kepada beliau. Dengan selawat yang benar, ini nanti akan dijamin akan memperberat timbangan amal soleh kita. Maka itu saudara-saudara sekalian, jangan malas-malas, perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi dan keluarganya. Itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, sambil kerja pun kita berselawat. Ya, kesibukan apapun kita tidak lepas dari berselawat kepada Nabi dan keluarganya. Dan ini intinya. Ini sebetulnya tentu banyak hal bisa kita sampaikan, namun mengingat waktu yang sangat singkat, bahwa selawat kepada Nabi dan keluarganya ini intinya bukan hanya untuk mendapatkan banyak pahala, namun intinya adalah menjaga hubungan dekat kita. Ya, kita sambung terus ikatan kita dengan Rasulullah, dengan Az-Zahra, dengan juga para imam suci dari Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Karena memang ini akan saya tutup di sini, bahwa kalau kita sering mendengar, dan ayat suci ini sering disebut-sebut, bahwa tujuan utama diturunkannya ibadah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Itu kita sering dengar, supaya kalian bertakwa. Namun ketahuilah, ketakwaan tidak mungkin bisa kita gapai tanpa kita bersama-sama Rasulullah dan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Dalam ayat suci Al-Quran, kita membaca dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini ayat sangat penting sekali, tidak bisa diremehkan begitu saja. Ini betul-betul penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak cukup di sini. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersama-samalah kalian, terus bersama-sama jaga ini, jangan berpisah. Kunu ma'as shadiqin. Bersama-samalah kalian dengan orang-orang shadiqin. Dan siapakah shadiqin ini? Tidak lain, yang puncaknya adalah, yang berada di puncak shadiqin adalah Rasulullah dan Az-Zahra, yang merupakan pemimpin para wanita seluruh alam semesta.
dan juga para imam Ahlul Bait dari mulai Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Hussein, dan seterusnya sampai Imam Mahdi. Harus bersama-sama mereka. Kalau tidak, maka takwa ini sangat riskan sekali, akan merosot tajam ke bawah. Kalau kita bersama-sama mereka, takwa ini akan meningkat kepada yakin, meningkat kepada wara. Sebagaimana pertanyaan Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik di bulan suci ini?" Rasul menjawab, "Ya Abul Hasan, afdalul a'mal fi hadha asy-syahr al-wara'u an maharimillah." Sebaik-baik amal di bulan suci ini, wahai Abul Hasan, adalah wara', ada menjaga diri, tidak melakukan perbuatan yang masih tidak jelas haram atau halal. Ini pun dihindari. Ya, apalagi yang jelas-jelas maksiat, jelas-jelas perbuatan dosa. Jadi kita akan sampai dan tetap istiqamah dalam takwa, dalam wara', dalam yakin kalau kita selalu menjaga kebersamaan kita, kita ikut, kita mentaati, kita mengikuti ajaran-ajaran dan mengamalkannya dari Rasulullah dan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Demikianlah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.